Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arsisen di channel Arsisen Belajar dengan tema dapat satu ilmu berbagi dengan yang lain. Apa kabar sahabat belajar? Siswa-siswi hebat? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat SMP MTS kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu memaknai peraturan perundang-undangan di bab 3. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua mendeskripsikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan tata urutan peraturan perundangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Subpokok bahasan yang pertama, A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Coba kita lihat gambar apa ini, siswa-siswi hebat. Ini adalah gambar pelajar yang sedang melaksanakan peraturan lalu lintas. Mungkin banyak contoh lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam norma-norma masyarakat. Masih ingat pelajaran di kelas 7? Berbagai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu norma hukum, kemudian ada juga norma kesopanan, kemudian norma kesusilaan, dan norma agama. Apa tujuannya peraturan-peraturan itu? Supaya di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak saling berbenturan, sehingga terciptalah kerukunan, ketertiban dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan nasional adalah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana cara mewujudkan sistem hukum nasional? Nah, ini terdapat dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata cara pembentukan peraturan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat 3 hal, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, azas-azas pembentukan peraturan perundangan. Yang ketiga, muatan peraturan perundangan. Prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundangan. Yang pertama, dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan tertentu. Diulangi lagi,
Hanya peraturan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Kemudian, peraturan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundangan yang sederajat. Kemudian yang berikutnya, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama. Kemudian yang berikutnya, peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. Berikutnya, peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Kemudian setiap jenis peraturan perundangan memiliki materi. Azas dalam pembentukan peraturan perundangan yang ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, kejelasan tujuan. Kemudian yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, materi, muatan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Kemudian yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian yang keenam, kejelasan rumusan. Kemudian yang ketujuh, keterbukaan. Jadi azasnya ada 7 ya. Kemudian berikutnya, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sebagai berikut. Yang pertama A, yaitu pengayoman. Jadi muatannya harus bersifat mengayomi. Kemudian ini dilambangkan dengan ada lambang seperti pengadilan ya. Kemudian yang berikutnya B, kemanusiaan. Dalam muatannya harus bersifat kemanusiaan seperti pada gambar yang di samping adanya saling tolong-menolong. Kemudian yang ke C, yaitu kebangsaan. Dapat kita lihat dalam gambar ini, di samping ini adalah gambar para pelajar yang sedang memperingati kemerdekaan. Jadi munculnya nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang D adalah kekeluargaan. Jadi harus bersifat kekeluargaan. Kemudian yang ke E, kenusantaraan. Jadi muatannya harus Nusantara, seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ke G, yaitu keadilan. Nah, dapat kita lihat di gambar ini, harus adil ya. Kemudian yang H, kesamaan kedudukan. Jadi ini tidak membeda-bedakan, harus sama seperti gambar yang di samping. Kemudian yang I, yaitu ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian yang J, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Baiklah, jenis dan hierarki. Hierarki sama dengan tingkatan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, yang tertinggi adalah UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya yaitu TAP MPR. Urutannya adalah yang kedua adalah TAP MPR. Urutan yang ketiga undang-undang. Kemudian urutan yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Kemudian di bawahnya lagi adalah peraturan pemerintah. Kemudian berikutnya di bawahnya lagi adalah peraturan presiden. Kemudian di bawahnya lagi peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi inilah tingkatan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol loncengnya, kemudian tekan tombol like-nya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.